Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurfaiza dari Prodi Geografi Lingkungan dengan NIM 23522 GE 10335. Di sini saya ingin menjabarkan hasil dari kerja saya untuk UAS Take Home Statistika kelas A Fakultas Geografi 2024. Nah, untuk soal yang pertama itu mengenai hipotesis testing dengan bobot 30%. Soalnya adalah sebuah sampel yang terdiri dari 10 ikan ditangkap dari danau A dan konsentrasi PCB dalam ikan tersebut diukur menggunakan teknik tertentu. Data yang dihasilkan dalam satuan part per million adalah danau A dengan data sebagai berikut. Selain itu, sebuah sampel yang terdiri dari 8 ikan ditangkap dari danau B dan tingkat PCB dalam ikan diukur dengan teknik yang berbeda dari yang digunakan pada danau A. Data yang dihasilkan adalah seperti yang ada di PPT. Jika diketahui bahwa teknik pengukuran yang digunakan di danau A memiliki variansi sebesar 0,09, sedangkan teknik yang digunakan di danau B memiliki variansi sebesar 0,16. Dapatkah Anda menolak pada tingkat signifikansi 5% klaim bahwa kedua danau tersebut sama-sama tercemar? Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya ada di slide selanjutnya. Penyelesaian dari soal ini sendiri adalah dengan langkah pertamanya kita harus mencari tahu rata-rata dari setiap sampelnya, yaitu danau A dan danau B. Danau A memiliki sampel berjumlah 10 dengan yaitu 11,5, 10,8, 11,6, 9,4, 12,4, 11,4, 12,2, 12,2, 11, 10,6, dan 10,8. Nah, untuk mengetahui rata-rata jumlah sampelnya ini adalah ke-10 data tersebut tadi dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 10. Nah, penjumlahan tersebut tuh menghasilkan angka 11,17 seperti yang ada di PPT. Kemudian kita juga harus mencari tahu rata-rata jumlah sampel dari danau B juga, yaitu danau B memiliki 8 data sampel sebagai berikut: 11,8, 12,6, 12,2, 12,5, 11,7, 12,1, 10,4, dan 12,6. Nah, sama seperti danau A tadi, untuk mengetahui rata-rata jumlah sampel dari danau B dengan cara menjumlahkan ke-8 data tersebut, kemudian dibagi dengan jumlah datanya, yaitu 8, dan menghasilkan nilai 11,9875. Jadi, untuk langkah pertamanya yaitu menghitung rata-rata dari sampel yang dibutuhkan. Nah, di soal itu udah diketahui ada yang udah kita tadi cari, yaitu rata-rata A, rata-rata kelas A dengan nilai 11,17 dan rata-rata kelas B dengan nilai 11,9875. Nah, di soal itu juga udah diketahui bahwa variansi di danau A itu sebesar 0,09. Variansinya itu udah dikuadratkan, yaitu 0,09. Nah, variansi dari danau B itu 0,16, itu juga udah kuadrat. Kemudian juga udah diketahui bahwa H0 itu dari langkah-langkah kita tadi itu diketahui bahwa H0 itu merupakan rata-rata sampel kelas A itu lebih kecil atau sama dengan dari rata-rata kelas B. Nah, untuk H1-nya itu rata-rata kelas A lebih besar dari rata-rata kelas B. Langkah pertamanya untuk mengetahui hipotesis itu ditolak atau diterima yaitu dengan menghitung nilai T. Yaitu kita harus mencari t-testnya. Nilai T yaitu caranya dengan rata-rata kelas sampel itu, rata-rata kelas sampel A dikurangi rata-rata kelas sampel B. Kemudian dibagi
diakar dulu S1 standar deviasi yang pertama, kemudian ditambah per N1 ditambah standar deviasi kedua per N2. N itu jumlah sampelnya. Kemudian tinggal kita masukkan angka-angkanya tadi yang udah kita ketahui ke dalam rumus tersebut. Seperti yang udah ada di PPT ini ya. Caranya yaitu 11,17 itu dikurangi 11,9875, kemudian dibagi dengan akar dari hasil 0,09 per 10 ditambah 0,16 dibagi 8 yang menghasilkan nilai minus 0,8175 dibagi akar dari 0,029. Hasil dari T hitung itu sendiri yaitu minus 4,80053. Nah, kita udah tahu nih T hitungnya itu ini, minus 4,80053, dengan cara seperti yang ada pada PPT. Kemudian kita mencari tahu DF-nya. DF-nya itu caranya dengan menjumlahkan data sampel 1, jumlah sampel 1 ditambah jumlah sampel 2, kemudian dikurangi 2, yaitu berarti 10 ditambah dengan 8, kemudian dikurangi 2, yaitu menghasilkan nilai 16. Nah, untuk mencari T kritis itu sendiri, kita memerlukan tabel T tabel. Nah, ini di PPT ini kan udah tahu ya, T kritisnya itu setelah melihat di tabel itu 2,12. Caranya itu kita harus melihat tabelnya. Tabelnya bisa diakses di internet. Dengan kita tuh langkah pertama kita harus memasukkan p-value atau angka signifikansi tadi kan 5%, berarti 0,0 p-value-nya 0,05. Kemudian dimasukkan DF-nya, tadi udah kita cari yaitu 10 tambah 8 dikurangi 2, 16. Kemudian nanti langsung ketemu T-value-nya yaitu 2,12. Seperti yang ada di gambar ini. Grafiknya juga udah ada di tabel. Selanjutnya, nah, kita mendapatkan kesimpulan bahwa nilai T hitung itu lebih besar dari T kritis. Karena, yaitu berarti kan nilai T hitung lebih besar dari T kritis, itu tuh minus 4,80053 lebih besar dari 2,12. Kenapa? Padahal minus kan, kenapa lebih besar? Itu karena pada rumus ini tuh harus dimutlak, jadi minus itu tidak dianggap. Jadi sebenarnya itu tuh nilai T hitungnya berarti 4,80053. Kita mengesampingkan nilai minusnya. Nah, 4,80053 itu berarti lebih besar dari 2,12. Maka dari itu kesimpulannya yaitu hipotesis ditolak karena nilai T hitung lebih besar dari nilai T kritisnya. Kecuali kalau nilai T hitung itu lebih kecil dari T kritis. Berarti hipotesisnya diterima. Tapi untuk kasus ini hipotesisnya itu ditolak. Berarti kita dapat menolak klaim bahwa kedua danau itu sama-sama tercemar. Untuk nomor 2 itu tuh soalnya tentang analisis of variansi. Soalnya yaitu the following data relate to the age at date of a certain species of rats that were fed one of 3 types of diet. 30 rats of a type having a short lifespan were randomly divided into 3 groups of size 10 each. The sample means and sample variancy of the age at date of the 3 groups are as follow. Nah, datanya itu udah ada di tabel. Itu ada data sample mean atau data rata-rata dari very low calorie, moderate calorie, high calorie. Juga udah ada sampel variansinya dari ketiga sampel tersebut. The
Kemudian, test the hypothesis at the 5% level of significance that the mean lifetime of a rat is not affected by its diet. Nah, ini ya ada datanya, sampel mean itu XI, sampel variansi itu XSI kuadrat. Ini ada data very low calorie, ada sampel mean-nya 22,4, variansinya 24. Kemudian yang kalori sedang, mean-nya 16,8, variansinya 23,2. Kalori tingginya itu mean-nya 13,7, variansinya 17,1. Kemudian kita nyari rata-rata dari ketiga main data tadi itu 22,4 ditambah 16,8 ditambah 13,7 kemudian dibagi 3 menghasilkan nilai 17,63. Kemudian langkah kedua tuh kita harus mencari data dari rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2, kemudian dikuadratkan. Nah, rata-rata 1 itu tuh ini ya, tadi per data 22,4, 16,8, 13,7 dikurangi sama rata-rata keseluruhan. Yang pertama itu 22,4 dikurangi 17,63, kemudian dikuadratkan. Ini hasilnya, kemudian menghasilkan nilai 22,7529. Nah, selanjutnya kita juga nyari yang ini kalori sedang 16,8 dikurangi 17,63 kemudian dikuadratkan. Ini menghasilkan nilai 0,83 kuadrat sama dengan 0,6889. Kemudian langkah selanjutnya itu XI yang ketiga yang kalori tinggi sama dengan 13,7 kurangi 17,63 kemudian dikuadratkan. Menghasilkan nilai 3,93 kuadrat yaitu 15,4449. Kemudian kita mencari yang pertama ada JKP-nya. JKP itu rumusnya cari N sigma 3 I sama dengan 1, kemudian jumlah dari kita udah mencari tahu tadi rata-rata XI 1 kurangi XI2 ini 22,7529 ditambah 0,6889 ditambah 15,449 sama dengan N-nya kan 10 dikali hasilnya tadi 38,8867 yang menghasilkan nilai 388,867. Kemudian kita mencari JKG-nya. JKG-nya itu caranya dengan N kurangi 1, sigma itu S standar deviasi dikuadratkan. Berarti kan 10 kurangi 1, 9. Terus ini di dalam kurung 24 tambah standar nilai variansinya tadi udah ada di tabel di baris kedua yaitu 24, 23,2 ditambah 17,1 yaitu menghasilkan nilai 578,7. Nah, kita juga harus mencari totalnya JKT yaitu sama dengan JKP tadi ditambah sama JKG. J sama dengan 388,867 gitu ditambah sama 578,7 menghasilkan nilai 967,567. Nah, ini ya kita tuh pakai tabel buat mempermudah biar juga ringkas caranya. Ada sumber keragamannya. JKP tadi kan udah diketahui 388,867. JKG-nya juga udah yaitu 578,7, JKT-nya 967,567. Kemudian kita nyari derajat kebesarannya. Derajat kebesaran dari JKP itu diketahui dengan kolom kurangi 1 yaitu 3 kurangi 1 sama dengan 2. Untuk derajat kebesaran JKG itu caranya K kolom dalam kurung N-1 sama dengan 3 kali 9 sama dengan 27. Kemudian kita mencari RK. RK-nya RKP itu caranya JKP dibagi sama kolom kurangi 1 sama dengan 388,867 itu dibagi sama 2 sama dengan 194,4335. Kemudian RKG juga hampir sama caranya yaitu JKG dibagi sama KN-1.
sama dengan 578,7 dibagi 3 kali 9. Berarti 578,7 itu dibagi sama 27 yang menghasilkan nilai 21,43. Kemudian kita nyari juga F hitungnya. F hitung itu tuh caranya dengan membagi RKP sama RKG-nya. Ya, berarti ini 194,4 tuh dibagi sama 21,43 yang menghasilkan nilai 9,071. Kemudian kita tuh dapat kesimpulan ya dari perhitungan tadi, yaitu H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F 0,05227. Nah, nilai dari F 0,05227 itu kita dapat lihat di tabel. Setelah kita lihat itu, kita mendapatkan nilai 3,3541. Yang berarti tadi kan F hitungnya 9,07. Itu tuh berarti lebih besar dari nilai dari F0 itu tadi yang hasilnya 3,3541. Jadi H0-nya ditolak karena F hitung lebih besar dari F 0,05227. Sehingga rata-rata masa hidup seekor tikus itu dipengaruhi oleh pola makannya atau dietnya. Untuk selanjutnya itu ada soal yang terakhir, soal nomor 3, itu tentang project based reflective assessment dengan bobot 40%. Itu tentang merefleksikan pengalaman Anda dalam merumuskan hipotesis dalam makalah proyek Anda, tantangan apa yang Anda temui saat melakukan tugas tersebut, dan bagaimana Anda mengatasinya. Selain itu, diskusikan bagaimana pengujian hipotesis itu dapat berkontribusi pada interpretasi temuan penelitian dalam makalah. Nah, itu tuh dalam beberapa pertemuan itu kita tuh disuruh mencari jurnal yang berkaitan dengan geografi. Kemudian jurnal tersebut tuh kita analisis H0 sama H1-nya. Nah, untuk kelompokku sendiri itu ngambil jurnal dari yang berjudul ini Quantifying Impact of Climate and Human Activities on the Grassland in the Three River Headwater Region after 2 Phase of Ecological Project. Ini tuh berkaitan ya sama geografi. Kemudian dari jurnal tersebut tuh kita dapat H0-nya. Apa sih H0? H0 itu merupakan hipotesis yang diuji dalam prosedur statistik yang menyatakan tidak adanya perbedaan. Nah, H0 dari jurnal tersebut tadi itu digunakan untuk menyatakan bahwa tidak ada tren signifikan dalam perubahan vegetasi padang rumput yang terkait dengan faktor iklim atau aktivitas manusia. Dengan kata lain, H0 itu tadi menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari faktor iklim atau aktivitas manusia terhadap perubahan vegetasi padang rumput. Kemudian kita juga mencari tahu H1. H1 itu tuh yang menunjukkan adanya perbedaan. Nah, pada jurnal tersebut tuh kita digunakan untuk menyatakan bahwa terdapat tren signifikan dalam perubahan vegetasi padang rumput yang terkait dengan faktor iklim atau aktivitas manusia. H1 tadi itu menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor iklim terhadap perubahan vegetasi padang rumput. Nah, tantangan untuk nemuin hipotesis pada jurnal ini tuh ada beberapa ya. Ini ada yang pertama, keterbatasan informasi yang spesifik itu tuh jadi tantangan. Karena jika jurnal itu tadi tuh nggak menyediakan detail yang cukup tentang variabel yang diteliti, hubungan antara variabel tersebut atau tujuan penelitian secara eksplisit. Jadi tuh hipotesisnya tuh nggak secara gamblang ada di jurnal tadi ya. Jadi sulit untuk merumuskan hipotesis yang akurat dan relevan. Kemudian tuh tantangan kedua ada kompleksitas data dan analisis. Nah, data yang disajikan dalam jurnal tersebut tadi itu tuh emang sangat kompleks atau analisisnya tuh nggak dijelaskan secara rinci, sehingga itu membuat aku untuk mengidentifikasi pola atau hubungan antara variabel yang relevan itu jadi lumayan sulit. Data yang mengandung banyak variabel interaksi atau menggunakan teknik rumus tanpa penjelasan yang memadai itu membuat bingung dalam menentukan hubungan signifikan yang bisa dijadikan dasar hipotesis.
Kemudian ada keterbatasan pengetahuan tentang konteks penelitian. Memang kurangnya pemahaman tentang konteks penelitian itu juga ngebuat agak susah dalam merumusin hipotesisnya. Kemudian ada juga keterbatasan dalam menafsirkan temuan. Temuan dalam jurnal itu tuh tidak jelaskan secara mendalam atau tidak ada analisis yang memadai tentang implikasi tersebut. Interpretasi temuan memerlukan penjelasan rinci tentang bagaimana hasil penelitian mendukung atau menentang teori atau hipotesis yang ada. Terus ada keterbatasan dalam menemukan hubungan kasual. Ini sih yang paling sulit karena merumuskan karena di jurnal itu nggak ada yang kayak gamblang hubungan kasualnya antara variabel yang diteliti sama H0 H1-nya. Jadi agak sulit untuk menemukan itu hipotesis H0 sama H1-nya itu yang mana. Hubungan kasual merupakan bukti bahwa perubahan dalam satu variabel menyebabkan perubahan dalam variabel lain yang biasanya memerlukan desain penelitian eksperimental. Itu sih. Untuk solusinya sendiri, buat ngerumusin hipotesis tadi tuh ada beberapa cara juga. Itu tuh yang pertama dengan analisis mendalam terhadap jurnal, yaitu melakukan analisis yang cermat terhadap semua bagian jurnal, membaca secara mendalam setiap bagian dari jurnal, dan memfokuskan pada latar belakang penelitian, tujuan, metodologi, temuan, dan kesimpulan. Kemudian itu tuh mengidentifikasi variabel yang diteliti, hubungan antar variabel juga, dan temuan utamanya. Memperhatikan variabel independen dan dependen yang teliti serta bagaimana variabel ini tuh saling berkaitan. Kemudian tuh harus menemukan poin-poin kunci dan temuan utama yang disoroti oleh penulis jurnal untuk membantu merumuskan hipotesis. Yang kedua itu dengan cara mengidentifikasi pola atau hubungan dalam datanya. Kita tuh harus mencoba itu mengidentifikasi pola atau hubungan yang relevan dengan lebih cermat. Dengan menggunakan kita mengetahui polanya tuh sambil melihat visualisasi data yang ada seperti grafik atau diagram yang ada pada jurnal tadi. Kemudian mempertimbangkan implikasi temuan. Memahami implikasi dari temuan penelitian yang ada di jurnal, yaitu mencakup bagaimana hasil penelitian dapat mempengaruhi teori yang ada. Kemudian ada juga ini sih yang paling penting tuh cara solusinya tuh dengan berdiskusi dengan teman kelompok. Aku tuh mendiskusikan jurnal tersebut sama teman kelompok yang itu tuh dapat memberikan perspektif baru dan membantu mengidentifikasi aspek-aspek yang mungkin aku lewatkan. Itu tuh jadi kita mendapat pandangan tambahan dan bantuan dalam merumuskan hipotesis. Kita dapat menerima umpan balik yang konstruktif dan ide-ide baru. Kemudian aku juga melakukan penelusuran tambahan terkait topik penelitian tadi. Ya, dengan memperluas wawasan tentang teori-teori yang mungkin mendukung hubungan antar variabel yang diteliti. Kemudian, itu tuh ada kontribusi H0 sama H1-nya buat hasil penemuannya. Itu tuh pengujian hipotesis H0 itu digunakan untuk konfirmasi atau penolakan. Pengujian hipotesis H0 itu memungkinkan untuk menguji asumsi yang diajukan dalam penelitian. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa H0 dapat diterima, ini berarti tidak ada perbedaan atau hubungan yang signifikan antar variabel yang diteliti. Dalam konteks jurnal tadi itu, H0 itu menyatakan bahwa perubahan iklim dan kegiatan manusia tidak memiliki dampak signifikan terhadap kondisi padang rumput di wilayah tersebut. Menerima H0 akan menunjukkan bahwa intervensi ekologis yang dilakukan mungkin tidak memiliki efek yang diharapkan. Kemudian bisa juga digunakan untuk dasar perbandingan ya. Dengan menguji H0 itu dapat menggunakan hasilnya sebagai dasar perbandingan untuk menginterpretasikannya dengan temuan penelitian yang lain. Jika H0-nya itu diterima, peneliti itu dapat menyimpulkan bahwa tidak ada efek yang signifikan dari variabel yang diteliti. Itu tuh memberikan titik awal yang netral untuk mengevaluasi dampak dari intervensi atau perubahan yang terjadi.
Kemudian itu pengujian hipotesis alternatif. Itu tuh kontribusinya itu dapat mendukung temuannya. Pengujian hipotesis alternatif tuh mendukung temuan penelitian yang menunjukkan adanya hubungan atau perbedaan yang signifikan antar variabel yang diteliti. Jika H1 dapat diterima, menunjukkan bahwa terdapat efek yang signifikan dari variabel yang diteliti. Nah, dalam jurnal ini tuh mungkin menyatakan bahwa ada dampak signifikan dari perubahan iklim dan kegiatan manusia terhadap kondisi padang rumput. Kemudian dapat digunakan juga untuk interpretasi hasil, dapat membantu peneliti dalam menginterpretasikan temuan penelitian dengan lebih mendalam. Jika hal satu diterima, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antar variabel yang diteliti. Kemudian dapat juga untuk memberikan kontribusi pada kesimpulan penelitian. Itu tuh H0 sama H1 tuh dapat menguatkan kesimpulan. Pengujian hipotesis H0 dan H1 memberikan dasar yang kuat untuk kesimpulan penelitian. Jika H0 ditolak dan H1 diterima, peneliti dapat mengambil kesimpulan yang lebih kuat tentang hubungan antar variabel yang diteliti, memberikan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap validitas temuan penelitian dan mendukung argumen yang dibuat dalam jurnal. Kemudian dapat juga memberikan kepastian. Hasil dengan menguji itu, peneliti dapat memberikan penjelasan yang lebih terperinci dan terukur terhadap hubungan antara variabel yang diteliti. Kepastian ini penting dalam konteks kebijakan dan implementasi praktis, di mana hasil penelitian dapat digunakan untuk mendukung keputusan yang berdampak pada manajemen sumber daya alam dan strategi konservasi. Itu aja Bu untuk jawaban dari ketiga soal tadi. Untuk lebih jelasnya juga bisa dilihat seperti yang ada di PPT. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.